Oke guys, Sobat Farel Prayoga, apa kabar Mama Palop dan Fan Palop? Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bendol Official. Kali ini saya akan memutarkan sebuah video, yaitu mengenai tentang anak polanang, Mak. Ini sangat luar biasa sekali ya, memberikan edukasi yang sangat luar biasa sekali, tentunya berguna bagi kita-kita semua. Nah, mengenai tentang video kali ini, yaitu tentang Farel Prayoga, ini lagi podcast di sebuah acara yaitu Pas Asik. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Disinilah Farel Prayoga ini memberikan cara menanggapi dan menghadapi bulian. Dan selain itu juga memberi motivasi cara sukses. Selain itu juga memberi tip agar suara bagus. Nah, ini sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, ini sebuah acara podcast Pas Asik. Nah, untuk video kali ini, nah seperti biasa ya, saya juga mengambil dan mendownload dari video atau channel Pas Asik ini ya. Nah, mohon maaf ya, videonya saya ambil dan saya up ulang lagi. Nah, mudah-mudahan video ini viral dan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, terima kasih Pas Asik. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan video kali ini, mari kita tonton sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Mari Mak Palop dan Fan Palop, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kemarin aku lihat di Instagram KPL kalau kakak habis dari negara Malaysia ya, ketemu Upin Ipin nggak kak? Ketemu Ipin nggak? Kalau ketemu Upin Ipin enggak sih, cuman di negara yang Upin Ipin. Dengar-dengar kakak kemarin ke Malaysia rilis lagu baru ya? Iya benar. Kalau nggak salah, judul lagu barunya Hambamu, bener nggak kak? Ya itu dia, benar. Lagunya viral penontonnya sampai 703.000 dan yang like 3.000. Boleh dong kak lagunya dinyanyiin dikit di sini? Oh boleh. Dikit ya. Yang maha mencipta, kau tenangkan dirinya. Iya hambamu, gitu deh lagi. Banget kak. Oke kak, kalau boleh tahu hambamu ini menceritakan tentang apa ya? Hambamu nih menceritakan tentang kayak contoh orang yang kita sayang itu lagi sakit. Jadi di dalam lagu itu kayak kita tuh ngedoain gitu loh, kayak ya Tuhanku ampunilah dosanya gitu-gitu. Dan ternyata bukan hanya lagu hambamu saja yang viral, tapi lagu yang berjudul Satu Mimpi juga viral loh. Yang nonton sampai tembus 97 juta dan yang like 362.000. Boleh spill lagi nggak kak, lagu Satu Mimpi itu menceritakan tentang apa? Kalau Satu Mimpi itu menceritakan tentang kayak kita tuh punya mimpi. Jadi kalau kita punya mimpi itu kita harus gapai, benar-benar gapai. Terus kita juga harus menikmati perjalanannya, harus bersyukur gitu. Mungkin kalian kalau mau denger aja. Kak Farel ini kan dulunya seorang pengamen jalanan yang kesehariannya selalu di jalan dan bahkan mungkin banyak orang yang merendahkan atau membuli kakak pada waktu itu. Tapi kakak kuat dan sabar dalam menjalaninya sampai akhirnya kakak menjadi penyanyi cilik yang sukses. Kakak menanggapinya seperti apa sih sama orang yang pada saat ini merendahkan atau membuli kakak? Yang saat ini aku pribadi nggak terlalu peduliin sih ya, karena kalau kita peduliin terlalu kita urus itu nanti jadi kita sendiri yang ngedrop, jadi kita yang depresi kalau kita ngurus, karena namanya kalau orang dikenal pasti dia nggak suka sama kita. Pasti. Boleh dong kak, kasih tau kita nih supaya kita kuat menghadapi orang-orang yang suka membuli, apalagi sekarang banyak sekali nih anak-anak yang suka membuli temannya. Ya kalau kata aku, ya membuli tuh dikurangin sih. Coba gimana tadi pertanyaan? Ya kalau tips cara kuat menghadapi bully, yang pertama Tips cara kuat menghadapi bully. Terus kita ngadu ke guru, terus cepuan ini itu kan gitu kan. Nggak apa-apa sih, cepu aja sih, orang kita dibully juga. Itu sih kalau kata aku. Ya buat kalian jangan membuli sih. Oh iya teman-teman sahabat anak Indonesia, selain Kak Farel ini jago bernyanyi dan ganteng, ternyata Kak Farel juga berprestasi loh, juara 1 azan di sekolah. Ya benar. Jadi aku lomba azan itu sekolah yang ngadain. Jadi waktu itu emang ada lagi acara, cuman nggak azan aja, ada yang baca Al-Quran, ada azan, terus ada beberapa lomba lainnya juga. Dan aku pertama kali coba beraniin diri azan. Ya alhamdulillah juara 1 sih di situ waktu itu. Entah hoki apa gimana aku nggak paham juga sih. Kak Farel boleh dong kasih tahu motivasi kita juga untuk sahabat anak Indonesia cara menjadi anak yang sukses seperti kakak, karena pastinya sahabat anak Indonesia ingin sukses juga nih seperti Kak Farel. Motivasi ya, kalau motivasi dari aku sih kalian harus tetap belajar sih ya, karena sekolah itu benar-benar penting buat kalian. Karena kalau semisal di suatu hari, di suatu saat nanti nggak ada yang bantu kalian, pendidikan bisa bantu kalian, bahkan ilmu bisa bantu kalian juga. Ya kalian jangan nyerah sih, karena kalau kalian nyerah nggak akan jalan juga usaha kalian. Terus
kalian tahu labil nggak sih? Labil. Nah, jadi labil tuh kayak kita tuh kayak hari ini kayak pengen A gitu, tiba-tiba seminggu ke depan Z aja deh. Gitu. Berubah lagi. Jadi umur kita sekarang nih itu ada di fase itu. Bahkan mungkin orang-orang dewasa juga masih di fase itu juga. Dan aku pribadi kemarin juga sempat labilnya tuh labil banget. Kayak gimana ya? Nggak konsisten gitu. Jadi kayak aku bilang ke manajer aku mau beli suatu benda gitu. Cuman waktu seminggu ke depannya aduh nggak bisa deh, susah nih beli yang mahal ini itu gitu. Ya kalau kata aku kalau emang kita pengen, kalau kita emang pengen benar-benar dapetin barang itu ya kita harus berjuang, kita harus konsisten, harus tetap semangat. Ya harus tetap berjuang. Waktu itu kan Luar kakak biasa. sempat diundang ke istana presiden ya. Perasaan kakak gimana tuh? Perasaan aku waktu itu bener-bener tegang banget karena mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Waktu di perjalanan, ini aku ceritain perjalanan. Jadi waktu itu aku selesai nyanyi di Banyuwangi di tempat aku tinggal. Nah waktu itu malam entah jam 11 atau jam 12 malam tuh aku ditelepon sama orang kepresidenan lah ada kan. Terus ditelepon, Farel mau nggak nyanyi di Istana Negara gitu kan. Terus habis itu aku ditelepon sama manajer aku. Awalnya aku nanya dulu ke dia, ini beneran nggak nanti bohong nih. Nah aku bilang gitu kan. Habis itu coba aku pastiin lagi gitu, dipastiin lagi sama manajer aku. Ternyata emang benar dari orang kepresidenan. Kenapa aku ngira itu bohong? Karena waktu itu selang 2 hari baru 17 Agustus. Jadi kayak mendadak banget gitu kan. Jadi kayak aku Mendadak ragu nih ya. gitu. Ternyata singkat cerita ya beneran nggak bohong nyanyi. Oh ya mungkin waktu sebelumnya itu aku JR, aku ada ketemu juga sama Bapak Jokowi, terus sama ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman lainnya juga. Terus aku keliling-keliling di Istana Negara, terus itu dapat sepeda juga dari Pak Jokowi, Baik. Pak. Dapat juga. Salut. Terus habis itu waktu JR aku kayak diajarin sama Pak Jokowi, nanti kalau nyanyi coba bilang gini aja ya, kamu gini aja ya gitu. Itu pengalaman paling seru menurut aku ya. Terus ya udah sih singkat cerita besoknya nyanyi, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Ya alhamdulillah sih. Nah, aku mau dong. Boleh. Coba tips agar suaranya bagus. Soalnya aku juga Tip pengen bisa agar bagus. suaranya bagus. Keren nih gue tanya. Kalau tips tuh, apa ya tips tuh? Kalau aku pribadi, suara aku kan dari lahir nih. Ya mungkin kalau dari aku pribadi kalian kayak harus jaga pola makan kalian, minum minuman, terus habis itu kayak ya apa ya kayak ciki, terus habis kayak minum minuman manis tuh menurut aku dikurangin. Karena emang mau gimana pun itu sebenarnya nggak bagus buat kalian, buat aku, buat semua orang juga nggak bagus sebenarnya. Kalau tips biar jago nyanyi ya terus belajar aja sih. Oh ya kak, dulu kan kakak sekolahnya di Banyuwangi kan, terus pindah ke Jakarta. Ada beda nggak kak rasanya sekolah di Banyuwangi sama di Jakarta? Beda, menurut aku mungkin bedanya di suasananya sih. Karena aku tinggal di Cibubur itu emang gara-gara sekolah, terus habis itu juga suka buat mengoptimalkan karir aku juga. Ya mungkin perbedaannya kayak suasana sekolah, teman-teman baru, pengalaman baru, bentuk-bentuk sekolahnya, nama sekolahnya, baju sekolahnya, buku sekolahnya, ya gitu-gitu aja sih. Kak, aku mau tanya. Boleh. Kakak sekarang udah rilis berapa lagu sih? Rilis berapa lagu? Aduh nggak kehitung sih ya. 100-an. Mungkin kurang lebih ada 100 lagu lah. Aku mau nanya, lagu yang paling sering didengar, yang paling ramai itu apa kak? Oh jadi banding kayak itu. Oh, jadi banding ke. Yang wongkong ini itu dia. Itu benar-benar waktu aku selesai nyanyi di Istana Negara, setiap hari, setiap malam, setiap detik aku emang benar-benar dengerin lagu itu, harus hafalin lagu, harus hafalin, emang udah hafal ya. Aku ya itu ya denger lagu itu mulu karena waktu aku setiap ngejob lagu aku nih kayak jatuhnya tuh kayak lagu wajib aku gitu loh. Jadi kayak Lagu kalau nggak ada wajib. itu bukan Farel gitu. Tapi susah nggak sih kak buat lagu atau cara apa-apanya? Tergantung lagunya. Ada juga lagu yang susah, ada juga yang mudah. Biasanya yang susah tuh nge-rap tuh susah banget. Aku ada project baru, aku nge-rap itu benar-benar susah banget. Karena kan dangdut ya, selalu tiba-tiba kayak gitu. Oh iya kak, itu lagunya bakal tayang di mana kak? Kalau tayang tuh insya Allah bakal tayang di label aku. Karena lagu itu aku duet sebenarnya. Ya aku duet sama ada anak adik kelas aku lah. Gitu. Tapi bakal tayang di label aku. Menurut kakak seru nggak sih bikin lagu atau berbaur gitu dengan orang? Berbaur, bikin lagu tuh seru banget. Karena berbaur, kita bersosialisasi tuh emang harus buat kita biar kita nggak canggung, biar apa namanya, biar nggak introvert. Itu dia. Ya, kita harus nggak happy kita harus happyin sih. Karena kalau kita introvert kita bakal susah. Kedepannya gimana? Bakal malu ini tuh, malu ngomong. Apa harapan kakak di tahun 2026 ini, Kak? Kalau harapan aku, yang pastinya aku nggak bakal ngulang kesalahan aku lagi yang di tahun kemarin. Aku juga belajar lebih giat. Semoga sesuai sama apa yang aku mau. Terus juga doain ya aku tahun ini semoga bisa kebeli mobil. Semoga ya. Amin ya. Amin. Ya, amin. Mantap. Ya itu sih kalau harapan aku. Harapan kalian apa? Aku ya, aku pengen jadi
Karena aku grogi. Grogi. Aku pengen itu aku tahun itu bisa makin terkenal, banyak dikenal Kamu orang-orang. pengen jadi apa sih? Jadi Penyanyi. Pengen juga? Ih, respect. Kamu apa? Aku sih banyak cita-citanya bisa jadi pelukis, dance, penyanyi juga. Karena mama aku Hebat kebetulan semua. penyanyi. Mama aku kebetulan penyanyi juga, suaranya bagus. Jadi aku ikut mamaku. Jadi pengennya itu ya lebih ngembangin teater gitu loh. Oh, Jadi iya. pengen ikut teater sih. Tapi pengen nyanyi juga nggak? Pengen banget. Oh, mamanya emang suka nyanyi gitu ya? Iya, suka nyanyi. Oh, buah jatuh sepohon-pohonnya. Kalau kamu apa? Kalau aku pengen jadi orang yang sukses. Baik, Udah simple. Ya, Sikat, keren. Kak, aku mau tanya, sosmed kakak apaan sih? Kalau Instagram aku itu farprega.real, YouTube aku FP Musik sama Farprega Official. Terus TikTok farprega.real juga, terus sama TikTok manajer aku Ray Simpson. Aku lebih aktif di TikTok manajer aku sih. Luar biasa mak anak mulanan. Wes Farel Prayoga inilah ya di sebuah acara podcast yaitu di Pas Asik. Nah, ini memberi edukasi yang sangat luar biasa. Nah, memberikan cara menanggapi dan menghadapi bulian dan memberikan motivasi cara sukses dan selain itu juga memberikan tip agar suara bagus. Nah, sangat luar biasa sekali nih mak. Nah, dan inilah ya cita-cita Farel Prayoga atau keinginan Farel Prayoga. Mudah-mudahan ini cepat terwujud. Karena ingin membeli sebuah mobil. Wow, sangat luar biasa sekali ini. Anak mulanang Mak Valop Place, Farel Prayoga. Wow. Terima kasih teman-teman Mama Valop dan Fan Valop yang sudah menonton videonya ini. Nah, inilah video dari Pas Asik. Nah, dukunglah selalu channelnya ya, biar tetap dan terus berkembang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat kita-kita semua. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.